Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya Semoga Allah. Amin. Amin ya Allah. Aku tuh kan temen aku ada yang kuliah di daerah Cina. Nah mereka kan menggunakan sosial medianya tuh beda ya sama kita. Karena pemerintah Cina punya sosial media seperti Lebaran bro. Lebaran ya. Lebaran. Aduh. Tapi kita belum minal aidin nih kayaknya. Minal aidin ya, minal Minal aidin. aidin, maaf batin. Mohon maaf ya. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya Semoga Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Lu lebaran kemana? Gua lebaran cuman sebenarnya di rumah sih, cuman sebelum lebaran gua keliling-keliling. Oh, keliling ke saudara ya? Iya. Oh, enggak lagi. Minta duit sih. Gua dikit lagi kita. Oh iya. Iya. Tapi kita kayak langsung mulai aja kali ya. Langsung aja? Langsung mulai aja kali. Kita langsung intro aja. Kita mau ngomong apa nih? Kita mau langsung ngomong. Orang di podcast Rida dong. Oke, jadi kita di sini mau ngobrolin apa sih? Kita kan episode 1200. Sekarang 1500-an lah. 500. Iya. Iya benar. Ngalahin One Piece sekarang. Iya benar. Ntar, berarti kita ini ya ntar ya. Kita mau ngalahin One Piece. Habis itu kita ntar buat anime baru lagi. Buat anime baru podcast lagi. ya. Anime podcast. Iya. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa dan sama siapa sih hari ini? Jadi mau cerita dikit nih. Kalau sekarang tuh sebenarnya dari kemarin kan kita udah sempet nih ngomongin tentang konvergensi media gitu. Iya. Konvergensi media itu kan penting kan. Terus kemarin kita udah ngomongin tentang jurnalistik, terus yang lain-lain juga itu kan penting kan buat di zaman sekarang ini. Benar. Nah tapi tuh zaman sekarang ada yang semakin sulit dipahami. Kan konvergensi media yang dimana media itu atau teknologi udah semakin berkembang, semakin evolve. Terus dari budayanya juga, medianya sekarang tuh semuanya jadi lebih mudah dan lebih seamless gitu, nggak terpaku sama ruang dan waktu. Tapi ini apa sih cakupannya gitu? Nah sekarang masih ada nih yang gue belum mudeng atau belum gue pahami terkait konvergensi pasar media. Iya. Oh, itu juga gue kurang ngerti sih, masih Gue juga kurang ngerti. kurang ini ya gue ya. Makanya kita perlu seseorang yang bisa ngebahas tentang hal ini. Nah. Benar sih. Gue juga pengen nanya-nanya nih soal konvergensi di pasar media ini nih, sumpah. Kayak gue pengen butuh tahu banget. Oke. Gue juga pengen bahas itu tentang apa namanya? Konvergensi di pasar media itu kayak media massa, e-commerce-nya, kayak mungkin perfilmannya atau sampai hiburan, kayak Netflix, Amazon gitu kan, Tokopedia. Nah, gue pengen tahu tuh semuanya tuh gimana sih sebenarnya, apa sih yang terjadi di pasar media tersebut gitu. Tuh. Jadi apa kita langsung sambut aja kali ya? Kita sambut aja kali langsung sama sambut aja. orang yang emang kompeten. Iya. Kebetulan ya. Kita nggak ada narasumber langsung. Oke, langsung kita sambut narasumber kemarin. Pertama kali ya? pas banget sih. So happy to be here. We're so happy to be here. Baru ketemu juga nih gue nih. Baru ketemu ya. Baru kenalan tadi, baru ketemu di bawah. Jadi setelah lebaran kehidupan baru lagi. Iya baru lagi. Benar. Tapi kalian lebaran asik ya berarti ya? Asik. Asik ya, asik. Pengen fresh lagi otaknya. Benar. Oke. Jadi langsung aja kali kita tanya-tanya nih biar to the point nih. Iya, biar to the point lah, nggak usah lama-lama Oke, kali ya. oke. Oke, jadi ini udah ada narasumber yang emang kompeten di bidangnya nih dari konvergensi. Kita langsung tanya aja ya. Menurut kalian nih, gimana sih kondisi pasar media di zaman sekarang gitu? Kan kalian kan kemarin udah jelasin tentang jurnalistik. Coba sekarang karena kita bingung nih, kami bingung sebagai host. Kami mau tahu gitu pasar media di konvergensi ini apa? Boleh tolong jelasin?
Nah, jadi sekarang menurut Castle dan Tapscott, bisnis atau perusahaan internasional telah diubah oleh kekuatan komunikasi yang instan nih guys. Jadi pada masa kini kombinasi komputer dan juga telekomunikasi telah meruntuhkan faktor waktu dan juga jarak yang telah memisahkan bangsa, orang dan juga organisasi bisnis. Seperti itu. Kan dari kemarin tuh udah sering dijelasin nih konvergensi itu apa sih? Itu kan proses menyatunya media-media kan. Lalu konvergensi di pasar media itu sebenarnya apa? Nah, konvergensi di pasar media itu artinya proses menyatunya berbagai jenis media dan saling komunikasi ke dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi, baik dari sisi teknologinya, konten, ataupun kepemilikan perusahaan media. Wow, oke. Jadi ini pasar media itu punya suatu landscape dan berbagai bidang aspek. Misalnya bayangin aja dulu, kalau kita mau kerja itu kan harus kayak ngumpul di suatu tempat. Kayak misalnya harus ngumpul di kantor atau kayak di working space gitu kan. Tapi sekarang kita tuh dengan adanya platform kayak Zoom Meeting, Google Meet, terus ada Microsoft Teams juga, itu kita mau ngadain meeting, mau bahas kerjaan atau mau diskusi kerja kelompok gitu ya. Itu tuh udah semakin mudah banget gitu. Yang ini deh, selain itu juga kayak strategi bisnis untuk pasar dan cara perusahaan media itu bisa beroperasi itu semakin efisien juga dan berpacu dalam perkembangan teknologi supaya itu bisa menjangkau konsumen itu yang lebih luas lagi. Misalnya ya, mungkin kan tahu ini gak sih kayak ada Amazon sama eBay, ada Tokped, ada Shopee juga. Nah, kemudian itu semakin berkembang dan memungkinkan konsumen, yaitu kita, itu mampu belanja online dimanapun dan juga kapanpun. Kayak misalnya kita mau beli barang di eBay atau Amazon gitu ya, itu pasti kan agak mahal. Tapi kan kayak mudah untuk mencari apa yang kita butuhkan gitu kan, yang ada di luar negeri itu. Nah, nanti kita juga akan nanti bahas lagi deh, gimana struktur pasar media ini kayak Kompas, Detik, Jakarta Post dan lainnya itu berubah sekarang. Iya benar-benar sih, benar sih. Jadi kurang lebih sekarang tuh nggak terpaku sama jarak dan waktu ya. Benar sih. Semuanya itu, iya udah mencakup multinasional. Yes. Oke. Sekarang kan juga banyak gitu kayak kerjaan-kerjaan baru kan yang cakupannya freelancer gitu-gitu. Itu kan multinasional, bisa di mana aja. Jadi kayak yang tadi disebutin Amazon, Tokopedia, orang bisa ngejual dari mana aja dan bisa kirim kemana aja. Yes, benar banget. Paham. Lumayan ngerti nih. Mulai ngerti dikit nih kita nih. Paling gue mau nanya ke satu-satu kali ya. Kita mau nanya ke satu-satu narasumber kita. Mungkin dari Daryl dulu kali ya. Gue pengen nanya ini sebenarnya. Bisa nggak sih lu kayak ngejelasin soal virtual communication di pasar media itu gimana sih sebenarnya? Oke, jadi seperti yang telah aku singgung sebelumnya, itu kan adanya virtual communication atau kayak fitur-fitur yang ada di laptop kayak aplikasi Zoom Meeting, kemudian ada di Google Meet juga, itu tuh semakin memudahkan cara kita itu untuk komunikasi juga terhubung dengan orang lain. Jadi benar yang tadi bilang, faktor waktu dan juga jarak itu udah nggak penting lagi, artinya itu udah nggak ada gap antara kita dengan teman-teman dan rekan-rekan kerjaan kita, supaya kita itu bisa lebih mudah. Dan juga perusahaan ini sebenarnya tuh di zaman sekarang ya, menurut gue ya, itu kayak udah nggak perlu lagi mau struggling atau kayak milih mau mendirikan perusahaan itu di mana, kayak misalnya di SCBD atau di Kuningan seperti itu ya, karena kayak mungkin gedung-gedungnya udah kayak pada penuh slotnya dan sebagainya. Nah jadi suatu perusahaan media ini sebenarnya tuh bisa melakukan perubahan baru dengan menggunakan atau utilizing virtual communication. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan teknologi yang dimediasi oleh komputer yang kita miliki sekarang atau iPad and anything dan media komunikasi lainnya. Misalnya kita mau menggunakan konferensi video atau komunikasi berbasis internet yang sifatnya itu sinkron dan juga asinkron. Itu. Nah, terus perusahaan media sekarang ini tuh sederhana di sekolah aja ya. Kayak dilengkapi sama VPN loh guys. VPN. Pasti kalian sudah tahu kan VPN itu apa? Pernah denger lah gitu. Iya, pernah dengar sih, pernah dengar ya. Nah, mungkin lo mau nanya ke KJ dulu kali ya. Apa yang kamu tahu tentang VPN? Yang aku tahu tuh kan temen aku yang kuliah di daerah Cina. Nah mereka kan menggunakan sosial media itu beda ya sama kita. Karena pemerintah Cina punya sosial media tersendiri. Maka dari itu kalau dia mau mengakses sosial media yang memang
tidak di provide di Cina, mereka pakai VPN kayak gitu. Contohnya mereka mau akses TikTok kan nggak ada TikTok kayak di sana. Iya. Nah jadi mereka pakai VPN kayak gitu guys. Oke, jadi VPN itu digunakan juga buat apa? Akses sesuatu juga ya. Betul. Kalau Rinan buat apa? Biasanya pakai VPN. Buat ngobrol sama temen di luar negeri. Main Iya. Ome TV ya. Ome TV. Main Ome TV. Gue suka ngobrol sama orang Spanyol. emang orangnya multinasional. Iya. Buenos Dias gitu gue mainnya. Oke, kalau gue nih mau cerita dikit, gue dulu SMP atau SMA sempat pakai VPN. Buat apa? Buat apa? Buat main PUBG. Jadi dulu tuh pakai server Kamboja guys, biar musuhnya lebih gampang. Oh iya benar. Buat ngepus global juga ya. Betul. Iya benar sih. VPN sebenarnya banyak kegunaannya juga ya, karena punya akses jarak jauh juga dan akses yang aman kan sama. Ya, VPN berguna banget lah. Iya, jadi lebih mudah gitu. Iya. Oke. Lanjut deh. Jadi benar sih dari semua yang telah kalian ceritain tadi itu pokoknya tuh banyak banget kayak perusahaan itu kayak negara bagi China ya. Waktu itu aku sempat lihat di TikTok kayak orang yang baru landing di airport di China gitu ya, di Beijing. Itu tuh kayak mau buka WhatsApp, mau buka Line, mau buka TikTok itu tuh kayak offline padahal udah kayak koneksi ke WiFi atau kayak data yang mereka miliki. Nah terus mau nggak mau tuh mereka kayak harus set up VPN yang terlebih dahulu seperti itu. Nah jadi pokoknya ini virtual private network atau VPN ini tuh memungkinkan suatu departemen pengguna jarak jauh mempunyai akses yang aman ke jaringan internet organisasi. Contohnya, VPN itu tuh banyak digunakan misalnya ada perusahaan besar yang beroperasi di banyak benua deh, sampai rumah sakit besar yang perlu mengirim informasi kesehatan secara aman kepada dokter, terus ada tenaga medis, di berbagai klinik juga fasilitas lainnya. Nah, jadi VPN ini tuh perannya itu tuh harus bisa menyediakan informasi dengan cepat dan juga aman untuk organisasi yang juga tempat yang terhubung di dalamnya. Jadi misalnya di rumah sakit itu kan kayak ada data nama pasien, terus ada penyakit apa yang diderita. Nah itu tuh harus di-keep dengan baik oleh si rumah sakit ini. Jangan sampai tuh data itu jadinya tuh nggak confidential, artinya tuh kayak udah tersebar kemana-mana. Jadi tuh semoga VPN ini tuh bisa berperan dengan baik di rumah sakit untuk bisa menjaga data-data yang dengan baik seperti itu. Oke. Jadi VPN ini selain untuk memperluas jarak ruang dan waktu, ini juga memberikan proteksi yang kuat ya terhadap sebuah data gitu. Bener banget itu. Makanya kita kalau misalkan emang mau mencakup luar negeri harus gunain VPN biar aman gitu. Oke, thank you Daryl penjelasannya. Jadi sekarang mau nanya lagi nih ke KJ deh. Kalau Kak, boleh dijelasin nggak tentang e-commerce di pasar media itu apa? Nah oke, jadi kalau sekarang e-commerce di belahan dunia, kalau mau jual produk barang atau jasa itu sekarang udah makin efisien, gampang banget, sat-sat banget. Karena segalanya terkoneksi dengan yang namanya internet. Nah, terus e-commerce itu menerapkan efisiensi penjualan, efisiensi penjualan dan pembelian produk melalui internet. Contohnya seperti Amazon yang tadi udah di-mention sama Daryl. Terus kalau di Indonesia ada namanya Tokopedia, ada Shopee, bahkan ada yang namanya TikTok Shop. Nah, dalam berbisnis ini juga ada 3 setting komunikasi. Ada B2C, C2C, dan B2B. Nah, kalau B2C itu business to consumer, kalau B2B itu business to business, kalau C2C itu customer to customer. Nah, kalau contohnya tuh kita sebagai customer kalau habis beli barang sekarang udah bisa terus review nih ke sesama pengguna customer ataupun ke reseller gitu guys. Iya benar sih. Bener sih. Bener-bener. Jadi sekarang semakin gampang dan semakin mudah ya semuanya. Di e-commerce semua jual beli berarti sekarang makin gampang semuanya. Iya, Tadi betul. di mention TikTok Shop nih. Di TikTok Shop iya lagi. Itu udah kayak belanja di situ terus. Gue beli apa aja di sana sekarang. Betul. Gue nemu apa aja di sana. Terus sekarang sangat menggoda gitu, suka lewat FYP tiba-tiba. Lewat FYP. Langsung ketok itu ya, Kanjeng Kuning. Kanjeng Kuning, Iya. betul.
Kayak Ada yang jualan traktor. iya. Traktor beneran gede. Iya, sekarang udah ada yang jual mobil juga. Iya, jual mobil gila sih. Benar. Konsep memang segala ada gitu Hebat, aja. hebat. Jadi berarti konvergensi di pasar media itu ngebuat perusahaan itu makin apa ya, makin mudah kali ya dalam mengerjakan berbagai produktivitas gitu kan. Iya sih, benar sih. Terus sekarang tuh semuanya jadi semakin seamless juga kalau mau ngadain rapat atau diskusi gitu di perusahaan atau organisasi. Jadi Iya. semakin mudah, nggak terpaku ruang dan waktu. Dari mana aja bisa kan sekarang. Ya sekarang juga lebih seamless juga kan dalam e-commerce, kayak misalnya komunikasinya antara penjual sama pembeli tuh ya udah nggak harus ketemu langsung lagi kan, tinggal ngechat aja atau misalnya tinggal nge-reach out aja udah langsung bisa lihat barangnya gitu. Jadi semua lebih mudah lah gara-gara konvergensi di pasar media ini. Iya bener. Pokoknya banyak banget lah kelebihan yang bisa kita dapatkan dari adanya konferensi di pasar media ini. Contohnya ya kayak tadi Jaya jelasin kalau di adanya konferensi pasar media ini itu memperkuat komunikasi secara transaksional dan menggantikan meeting atau pekerjaan tatap muka. Jadi kalau sebelumnya kan sebelum adanya media sosial atau konferensi di media ini ya meeting itu dijalankan secara luring, bisa tatap muka kan secara langsung, harus ketemu secara langsung, dan itu juga ya harus butuh staffnya atau pekerjanya untuk datang ke kantornya. Ada organisasi. Iya. Tapi karena adanya konferensi di pasar media ini ya pekerjanya pun nggak perlu langsung datang ke kantor, nggak perlu datang ke kantor dan menghabiskan ongkos di perjalanan ke kantor. Sekarang udah bisa menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom atau Google Meet. Zoom. Dan Zoom sangat membantu sih. Yes, dan bahkan Zoom dan Google Meet itu menyediakan setup meeting. Jadi kayak meskipun kita secara daring nih nggak meeting secara tatap muka, tapi bisa merasakan ambience secara kayak langsung lah, meeting secara langsung karena ada menyediakan virtual background. Virtual background, benar. Terus fitur yang paling aku suka sih jujur, karena kayak benar sih yang dibilang kayak kita bisa lebih enjoy, terus kita merasa seakan-akan kita kayak beneran rapat gitu kan, kayak langsung pegangan gitu. Virtual background itu bisa kita pilih ya, bisa kita ganti-ganti. Iya. Terserah kita mau kayak gimana. Bisa ganti muka teman kita kan. Itu biasanya menyatakan apa ya suasana yang ada di Zoom juga. Iya, Dan benar. kita mau ngucapin temen di Zoom terpaku jarak tapi kita bisa ngucapin pakai virtual background yang ada di Zoom. Iya, benar. Itu lebih gampang sih. Gampang, benar banget. Bahkan sekarang ada namanya network evolution nih. Jadi itu prinsip yang menyarankan agar jaringan meningkatkan nilai value-nya seiring waktu. Gitu, guys. Itu gimana tuh? Contohnya apa aja? Contohnya tuh kayak yang sering kita gunakan deh, Google. Oh, Google. Nah, dulu Google tuh digunakan sebagai apa sih? Ya paling untuk sebagai search engine kan, kayak ya untuk mencari informasi doang kan. Kayak apa sih definisi ini, bla itu doang. Tapi sekarang Google itu mengikuti perkembangan zaman, Google mengikuti kebutuhan dan minat dari konsumen. Makanya sekarang mereka itu semakin adaptif dan menghasilkan jaringan yang memuat. Sekarang itu ada Google Maps, Google Docs, Google Slides, dan banyak lah pokoknya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Benar banget sih, iya sih. Oke, paham. Jadi kayak semuanya itu juga sekarang kayak Google gitu-gitu udah nggak cuman search engine doang ya. Jadi udah bisa digunain karena di dalam Google juga udah ada semuanya gitu. Bahkan web-web kayak mau nonton film, cari berita semua ada di situ. Benar. Atau mungkin kayak TikTok juga. Iya. Kan kalau TikTok mungkin untuk bikin konten doang, tapi sekarang udah ada TikTok Shop. TikTok Oh, Shop. iya. Benar sih. Iya. Oke. Nah, jadi yang tadi sempat dibilang juga itu kayak Google itu mendirikan yang namanya Google Workspace atau Google Suites namanya. Nah, jadi tuh kayak kita tuh punya suites atau kayak punya ruangan tersendiri gitu ya buat kayak melanjutkan produktivitas kita, yaitu dengan menulis dokumen di Docs. Kemudian kita juga bisa akses Maps secara langsung dari aplikasinya seperti itu. Dan masih ada lagi, kayak misalnya apa lagi ya, yang paling dilihat di zaman kita sekarang itu mau cari jurnal di Google Scholar langsung gampang gitu kan, kayak di Google udah langsung ada Scholar, kita langsung nyari jurnal kita mau, seperti itu sih. Nah, jadi ini Google ini satu grup media yang udah well-known banget ya. Siapa sih yang nggak kenal Google? Pasti semuanya udah paham banget ya.
itu tuh makin menguasai berbagai lini media sekaligus ya. Yang tadi dibilang juga kayak ada maps, docs, slides, and so on. Tapi hal itu tuh bisa jadi tantangan buat media independen atau lokal karena pesaingnya tuh makin ketat, kayak misalnya Kompas, Kumparan, Detik dan sebagainya. Nah itu mau nggak mau si Kompas dan juga Detik ini dan kawan-kawannya itu mau nggak mau tuh harus bisa bergerak untuk memberikan pengalaman yang lebih baik lagi dari Google kalau mau bersaing dan tentunya tuh nggak kalah. Oke. Iya benar. Sekarang berarti pasar media tuh berarti udah berubah banget lah ya berarti. Udah berubah banget. Kayak model bisnisnya sama distribusinya juga udah berubah banget. Nah tapi tetap ada tantangan baru juga ya yang muncul ya kayak monopoli dan juga etikanya gitu kan. Betul. Kalian ada yang bisa berpendapat gak nih soal tantangan baru ini nih kayak ada dengan dalam perubahan pasar media ini ya kan bisa ngasih tanggapan ya? Oke, jadi sekarang tuh media udah ngandelin nih iklan dan penjualan langsung. Jadi model bisnis sekarang tuh udah berganti, ada yang premium, paywall, iklan digital yang personalized, dan juga konten bersponsor, endorse, dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak platform kayak Netflix, Spotify, bahkan YouTube yang sering kita gunakan itu udah bikin distribusi konten jadi global dan on demand. Wow, beneran. Nah terus yang tadi bilang juga kayak ada monopoli juga etika yang mengaruhi pengembangan pasar media di era konvergensi ini. Perusahaan besar tuh kayak Google, terus ada Meta, terus Amazon itu bisa menguasai pasar karena dia punya uang, terus ada teknologi, terus jangkauannya tuh luas banget gitu mas. Bahkan eBay aja tuh yang base-nya itu ada di Amerika, itu kita tuh sebagai orang Indonesia itu kita bisa akses gitu loh. Nah terus kita tinggal bayar aja pakai dolar seperti itu kan. Nah, tapi ini juga kasian banget sih perusahaan yang masih kecil gitu kayak misalnya Tokopedia yang masih menjangkau Indonesia aja. Karena gagal bersaing sama perusahaan-perusahaan yang udah punya nama, terus udah bisa menjalin koneksi dengan yang luas lagi gitu. Kalau masalah etika nih ya, perusahaan yang besar itu biasanya tuh udah collect kayak semacam kredensial istilahnya. Nah kalian itu kan kalau misalnya mau bikin account TikTok atau mau bikin account Shopee, Tokped sebagainya itu kan pasti masukin email, password dan sebagainya kan. Apalagi tuh ya kalau misalnya mau bayar pakai kartu kredit dan sebagainya gitu. Nah ini tuh sebenarnya si perusahaan ini harus bisa beretika dengan menjaga supaya data-data yang sudah kita kumpulkan ke mereka itu dijaga dan privasinya tuh terlindungi seperti itu, dan perusahaan itu media itu harus bisa berhati-hati dalam menjaganya supaya nggak bocor kemana-mana. Itu salah satu contoh fungsi dari VPN ya. Jadi perusahaan itu menggunakan VPN untuk melindungi privasi yang mereka harus jaga. Perusahaannya. Betul. Yang tadi dibilang ya, selain mencakup ruang dan waktu juga memberikan proteksi. Betul banget. Oke, gue juga sekarang jadi engah nih Nan. Lu jadi rada ngerti nih Iya. jadinya nih kita ya gara-gara dijelasin nih ya. Emang mereka nih ahlinya deh kayak Jujur kalau ahli. jelasin tentang konvergensi ya. Makanya kalau tentang konvergensi dia aja ya mereka aja deh. Konvergensi Islam. Oke, jadi karena si konvergensi ini pasar media itu berubah gitu. Dulu media itu terkotak-kotak kayak TV aja, terus koran aja, radio aja. Terus sekarang semuanya udah saling tumpang tindih gitu. Misalkan kayak koran yang juga punya video online, contohnya kayak Kompas. Ya. Itu udah ada video online-nya kan. Oh, iya, Terus stasiun TV juga punya podcast, terus radio juga punya kanal YouTube gitu. Ini tuh bikin batas-batas antar industri media jadi kabur gitu. Disebut ini juga sebagai blurring boundaries. Blurring boundaries, benar banget. Aduh. Oke, kalau menurut kalian gimana nih tentang hal ini gitu? Semuanya udah nggak terpaku sama ruang dan waktu lagi, dan semuanya juga udah nggak sama kayak dulu lagi gitu. Pokoknya konvergensi pasar media ini udah merubah banyak hal lah di dunia pasar media ini. Kayak ya dari konsumen ke perusahaan pun udah kayak rasanya udah nggak terlalu jauh karena udah ada media yang menjadi wadah buat mereka untuk berinteraksi. Jadi pokoknya makin mudah deh dengan adanya konvergensi ini. Jelas makin mudah. Bener. Iya. Nah terus emang benar sih kalau nggak mau ketinggalan zaman dan juga harus mau nggak mau itu harus adapt sama perusahaan media yang ada sekarang gitu. Nah terus betul ya. Nah TV itu memang TV, tapi nggak selamanya TV banget tau guys yang kalian atur kayak di remote ya. Channel nomor berapa? Misalnya waktu itu ada
channel pakai First Media. Gue inget banget kayak harus nyari 120 buat nonton di sini. Dan terus kita yang setting volume berapa itu nggak karena Pasar Media itu kayak Netflix, Disney Plus, situs internet aja itu termuat di Smart TV loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa akses YouTube di layar lebih lebar seperti itu. Betul. Jadi menurut aku sih dengan adanya pasar media ini kita harus bisa memfungsikan dan menggunakan dengan baik sih guys. Jadi harus bisa digunakan sebagai inovasi-inovasi baru ataupun juga kita juga harus bisa berkembang lah dengan adanya inovasi hal ini tersebut. Ya, Jelas. sangat betul. Oke, jadi intinya kita juga nggak boleh menyalahgunakan ya dengan adanya konvergensi pasar media ini. Jadi semuanya makin mudah, tapi bukan nggak berarti boleh. kita harus Kita harus menyalahgunakan. benar banget. Kita juga punya etika guys di sini. Yes. Ingat Dalam etika itu manusia yang bijak, penting. guys. Betul. Yes. Oke. Oke. Ya, gue sih kayak mikirnya berarti perubahan di pasar media ini tuh supaya kita nggak ngelihat media itu sebagai entitas yang berdiri sendiri lagi gitu. Ya kan, kayak misal ya selain itu juga kita juga bisa ngerti nih gimana sih media, teknologi sama bisnis itu saling nyambung gitu dari perubahan pasar media ini. Nah, hal ini tuh penting banget gitu buat kalian nih kalian semua yang pengen kerja di industri media nih, atau kalian mungkin pengen ngebuat perusahaan startup media gitu, perusahaan sendiri gitu. Penting banget sih buat mereka. Kalian juga harus merhatikan pasarnya guys. Benar. Oke. Merhatikan pasarnya. Jadi konvergensi pasar media ini juga jadi penyatuan berbagai jenis media yang teknologi yang tadi Rinan sebutin. Terus semuanya juga jadi satu ekosistem digital gitu. Semuanya udah bisa dicakup guys, dari Google, terus dari handphone kalian, dari laptop kalian. Terus perkembangan ini tuh membuat komunikasi lebih efisien. Jadi yang tadi dibilang juga nggak terpaku sama jarak dan waktu. Terus batas antar media menjadi kabur, yang tadi dibilang blurring boundaries. Dan perusahaan juga bisa beroperasi tanpa batasan ruang dan waktu yang tadi dibilang. Kemudian meski memberi kemudahan dan efisiensi tinggi, konvergensi juga membawa tantangan seperti monopoli dan isu etika data. Jadi kita emang harus perhatikan etika guys dalam melaksanakan segalanya. Ini harusnya udah ngerti banget ya. Ngerti banget sih. Kan jadi narasumber ya. Ilmu belum nyampe ini baru sedikit aja ilmu yang masuk ke kita ya. Ilmu is not us sih, James. Oh, kita harus lebih bilang lagi nih buat kalian semua. Kita harus baik belajar kayak Betul. Kita mah tahu diri. Yes, kita mah tahu diri. Mereka mah anak UI. Kita mah anak UI. Oke, kayaknya kalau ngelihat waktu kayaknya kita udah sampai di penghujung nih kayaknya. Ada yang protes lagi. Kebanyakan. Takutnya ada yang pas lagi dengerin kita ngomong ada yang inisial Opi Gondrong. Radif. Iya, takutnya ada yang tidur, jadi kayak kita udahi aja di sini ya. Kita bilang makasih dulu. Makasih. Terima kasih. Bagi ilmu buat kalian semua. Betul. Kalian Emang selalu daging nih, Mas. Daging, sama mereka selalu daging, jujur aja. Jujur di sini. Thank you banget ya udah berbagi ilmu sama You're welcome. kita yang nggak seberapa ini. Enggak seberapa sungkem. Oke, karena udah kelar nih apa yang disampaikan oleh mereka dari konvergensi di pasar media, jadi mungkin kita udahi aja di podcastnya. Udahi podcast Rijador episode 1592. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.